Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zahrani dengan NIM 4512 421046. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas mata kuliah pembangunan berkelanjutan terkait dengan implementasi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Hutan memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan biodiversitas dunia. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu dari 7 negara yang mendapatkan julukan Mega Biodiversity. Mega Biodiversity adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati lebih tinggi daripada negara-negara lainnya. Nah, hutan ini menjadi habitat dari flora dan fauna, di mana menjadi sumber daya yang sangat melimpah. Di mana sumber daya tersebut itu dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf hidup, dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga sumber daya alam ini sangat diandalkan untuk manusia. Namun di sisi lain, sumber daya itu memiliki keterbatasan dalam memberikan supply-nya. Namun kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam itu selalu meningkat. Kenapa bisa dikatakan meningkat? Karena pada zaman sekarang ini pertumbuhan penduduk itu sangat tinggi. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan penduduk diperkirakan mencapai 1,2% per tahun. Nah, sehingga dengan adanya pertambahan penduduk ini menyebabkan kebutuhan manusia terhadap sumber daya juga ikut meningkat. Nah, oleh karena itu, hutan sebagai sumber dari kebutuhan manusia itu perlu dikelola secara berkelanjutan agar dapat menyeimbangkan kedua belah pihak, baik dari segi kebutuhan manusia dan juga segi lingkungan. Nah, keberlanjutan ini diterapkan berdasarkan prinsip SDGs atau Sustainable Development Goals, bahwa untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, maka segala hal dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial secara seimbang, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang masa sekarang dan juga yang akan datang. Nah, dalam upaya pengelolaan hutan, Indonesia ini telah melakukan beberapa kerjasama, diantaranya adalah kerjasama dengan Uni Eropa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Uni Eropa. Yang pertama adalah melalui PCA atau Partnership Cooperation Agreement. Nah, PCA ini merupakan dasar hukum yang menaungi kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa secara bilateral. PCA ini mencakup berbagai tema kerjasama dengan fokus utama pada permasalahan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan berdasarkan Deklarasi Paris tahun 2005 dan MDGs atau Millennium Development Goals. Tujuan dilakukan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa ini adalah untuk mengatasi permasalahan kehutanan. Mekanisme yang digunakan adalah mekanisme bilateral ataupun dengan pengimplementasian perjanjian multilateral yang sudah ada. Baik Indonesia maupun Uni Eropa menyepakati bahwa perlu adanya kesadaran lingkungan serta komitmen untuk dapat menegakkan hukum. Hal ini dikarenakan pada praktiknya masih banyak pihak yang cenderung mengabaikan lingkungan dan hukum yang berlaku. Perjanjian kedua adalah kerjasama kedua adalah VPA atau Voluntary Partnership Agreement. Nah, perjanjian ini bersifat sukarela dan merupakan perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa. Kesepakatan yang dibahas adalah terkait perdagangan pengekspor kayu antara UI dengan negara-negara di luar Uni Eropa. Nah, walaupun sifatnya ini sukarela, tapi ketika sudah ada kesepakatan untuk mengikat secara hukum ketika kedua belah pihak telah meratifikasinya. Ada beberapa ciri khas VPA, di antaranya adalah yang pertama, isi perjanjian diputuskan dengan negara mitra melalui proses konsultasi musyawarah para stakeholders dari pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Yang kedua, kedua belah pihak bernegosiasi menuju tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan tata kelola hutan. Dan yang ketiga, VPA menanamkan reformasi legal dan tata kelola dalam proses dan narasinya.
Kerjasama yang ketiga adalah kerjasama Indonesia dan Uni Eropa melalui FLEGT. Nah, kerjasama FLEGT ini merupakan implementasi dari VPA, di mana untuk sertifikasi perdagangan kayu. Kerjasama ini mencakup tata kelola hutan dengan prinsip keberlanjutan. Nah, melalui kerjasama ini diharapkan dapat mempromosikan kelestarian hutan dan mendukung upaya global dalam mengurangi permasalahan hutan. FLEGT membantu sistem sertifikasi legal kayu Indonesia yang diakui oleh Uni Eropa melalui jalur hijau tanpa due delegates. Indonesia menjadi negara yang pertama kali mengimplementasikan FLEGT secara penuh dengan Uni Eropa sejak tahun 2013. Nah, kondisi kehutanan Indonesia saat ini dapat dibilang memprihatinkan, karena tidak sedikit mengalami kerusakan. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas manusia yang cenderung tidak peduli terhadap lingkungan, seperti eksploitasi, pembakaran, penebangan, dan juga pembukaan liar. Nah, akibatnya fungsi awal hutan itu menjadi hilang. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Indonesia menerapkan REDD+. Tujuan REDD+ sendiri antara lain adalah untuk mengurangi emisi dari deforestasi, mengurangi emisi dari degradasi, konservasi stok karbon, manajemen hutan secara berkelanjutan, dan meningkatkan cadangan karbon. Ini referensi yang saya gunakan dan juga ini hasil Turnitin. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.